Merdeka! 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 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Radio itu memberitahukan berita tentang Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal itu sontak membuat Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Syahrir masuk. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan itu sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung berbicara seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera mempromosikan kemerdekaan. Itu kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Ide yang bagus. Waalaikumsalam, ada apa Bung Hatta? Kapan saya pulang ke rumah Bung Karno? Tentu saja, saya tunggu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, silakan masuk. Terima kasih. Ada apa kedatangan Bung Hatta di sini? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apa? Saya dengar Jepang menyerah kepada sekutu. Bagaimana? Ya, kesempatan ini kita dapat untuk mempromosikan kemerdekaan kita. Saya telah berkantor dengan sendiri. Saya harus melalui PPKI yang sebagaimana saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh bergabung. baiklah. Kalau begitu, kita permisi. Baik. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Hatta dan Bung Karno. Kita desak mereka untuk melakukan proklamasi. Culik! Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Bagaimana kita mendapatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa, Daris? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menunjukkan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat. Nanti kita pakai rumah Jiao Kiesong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kiesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Pada setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda datang ke kediaman Soekarno. Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini sudah jadi keputusan pemuda-pemuda. Untuk apa saya ikut kalian? Ada apa ini? Mengapa banyak orang di sini? Golongan muda itu menculik Soekarno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya tujuan kalian membawa aku ke sini apa? Kami ingin kalian berdua mempromosikan kemerdekaan. Bung Karno. Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka membawa aku ke sini. Maaf, Mak. Sekarang sebenarnya ada apa ini? Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau begitu mudah percaya, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan yang jernih. Hasil jerih kami semua. Kalau matahari menyapa, Soleh tampak berlari memasuki rumah. Hal ini membuat Pikara melayangkan pertanyaan. Mengapa kau terburu-buru
Melek, ada Suparto ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Rikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tidak. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami sudah sepakat akan mendesak mereka untuk kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Mari ikut kami. Ada apa, Sudarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi benar berita itu adanya. Ya, benar, Bu. Bukankah saya dan Syahrir telah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi, Bung? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Iya, memang sebaiknya seperti itu. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Baeda berkumpulah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan PM Dia untuk merumuskan. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bagaimana, setuju? Setuju. Yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani dengan semua orang yang hadir? Menurut saya jangan terlalu banyak. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menelarinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan ini. Kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu sehari semalam umat muslim sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana hari ini tanggal 17 Agustus Jumat Sendi? Setuju? Setuju, Bung. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa melaksanakannya? Pukul 10.00 bagaimana? Setuju. Boleh. Akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serami depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saat-saat kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seiasa kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagaimana kondisi saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, bahwa segera mengproklamasikan kemerdekaan kita. Kering.